Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Namun sebelumnya itu diingatkan kembali beberapa rumus yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Yang pertama yaitu suku ke N barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Kemudian suku ke N juga dapat diperoleh dari SN dikurangi SN kurang 1. Saya kira jelas ini ya, kemarin sudah dibahas ini. Kemudian yang kedua yaitu jumlah N suku pertama deret aritmatika. Ini ada 3 rumusnya. Nah, ini dia. Inilah beberapa rumus yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan barisan atau deret aritmatika. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh yang pertama. Seorang pemilik kebun memetik jeruk setiap hari, kemudian mencatat banyaknya jeruk yang dipetik. Ternyata pada hari pertama ia memperoleh hasil 75 buah dan hari kedua ia memperoleh 125 buah. Tentukan jumlah jeruk yang dipetik selama 20 hari pertama. Jika jumlah jeruk yang dipetik tiap harinya itu mengikuti pola barisan aritmatika. Oke, sebagai A di sini yaitu sebagai suku pertama, tentu banyaknya jeruk yang dipetik pada hari pertama yaitu 75. Sedangkan bedanya itu diperoleh dari banyaknya jeruk yang dipetik dari hari kedua dikurangi dengan banyaknya jeruk yang dipetik pada hari pertama, yaitu 125 dikurangi 75 sama dengan 50. Kemudian sebagai N di sini tentu 20. Dengan menggunakan rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali beda, maka akan diperoleh, tinggal ganti N nya dengan 20, A nya kita ganti 75 dan B nya kita ganti dengan 50, maka akan diperoleh 20 dibagi 2, 2 kali 75 ditambah 20 kurang 1 kali 50, hasilnya adalah 20 bagi 2 tentu 10, 2 kali 75 150, 20 kurang 1 tentu 19, 19 jika dikali dengan 50 hasilnya 950. Sehingga dengan demikian jumlah jeruk yang dipetik selama 20 hari pertama adalah 110.000 buah jeruk. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap. Pada bulan pertama ia menabung 50.000, bulan kedua 55.000, bulan ketiga 60.000 dan seterusnya. Kalau dilihat bahwa tabungan anak ini dari bulan ke bulan itu membentuk barisan aritmatika. Pertanyaannya, tentukan jumlah tabungan anak tersebut selama 2 tahun. Tentu sebagai suku pertama yaitu tabungan pada bulan pertama yaitu 50.000. Kemudian bedanya ini tentu yaitu besar tabungan pada bulan kedua dikurangi dengan besar tabungan pada bulan pertama yaitu 55.000 dikurangi dengan 50.000, maka hasilnya adalah 5.000. Kemudian N-nya di sini adalah 24 karena selama 2 tahun. Sehingga dengan demikian maka jumlah tabungan anak itu dengan menggunakan rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika akan diperoleh. N-nya kita ganti 24, kemudian A-nya kita ganti 50 dan B-nya kita ganti 5.000. Maka akan diperoleh 24 dibagi 2, 2 kali 50.000 ditambah 24 kurang 1 kali 5.000. Maka hasilnya adalah 12 ya, ini 24 bagi 2 12. 2 kali 50.000 tentu 100.000. Kemudian 24 dikurangi 1 23, jika dikali dengan 5.000 maka hasilnya adalah 115.000. Dengan demikian maka jumlah tabungan anak itu selama 2 tahun itu sebesar Rp2.580.000. Oke, saya kira jelas. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Suatu toko menjual 7 jenis barang berbeda. Harga 7 jenis barang tersebut membentuk barisan aritmatika. Total harga dari 4 barang dengan harga terendah. Jadi 4 barang dengan harga terendah adalah 500.000.
Kemudian total harga dari 4 barang dengan harga tertinggi itu adalah 860.000. Jika seseorang membeli 7 jenis barang yang berbeda di toko tersebut, maka ia harus membayar berapa? Oke ya, kita lihat sini. Yang dimaksud di sini total harga dari 4 barang dengan harga terendah, itu maksudnya barang pertama ditambah barang kedua ditambah barang ketiga ditambah barang keempat itu sama dengan 500.000. Tentu sebagai barang pertama di sini adalah U1, U2 ini barang yang kedua ditambah U3 barang yang ketiga dan barang yang keempat adalah U4. Inilah nilai-nilai yang terendah ya, dan membentuk barisan aritmatika. Sebagai suku pertama tentu adalah A, kemudian suku kedua rumusnya A tambah B, suku ketiga A tambah 2B, dan suku keempat A tambah 3B sama dengan 500.000. A ditambah A ditambah A ditambah A tentu 4A. Kemudian B ditambah 2B ditambah 3B hasilnya 6B sama dengan 500.000. Kedua ruas dibagi 2 akan diperoleh 2A ditambah 3B sama dengan 250.000. Dianggap sebagai persamaan pertama. Lalu persamaan yang kedua akan diperoleh dari total harga dari 4 barang dengan harga tertinggi. Tentu di sini dimulai dari barang yang keempat. Barang yang keempat ditambah barang yang kelima ditambah barang yang keenam dan ditambah barang yang ketujuh. Tentu jika dinyatakan ke dalam suku, tentu suku keempat ditambah suku kelima ditambah suku keenam ditambah suku ketujuh tentu sama dengan 860.000. Suku keempat rumusnya adalah A ditambah 3B, dan suku kelima adalah A ditambah 4B, suku keenam A ditambah 5B, dan suku ketujuh A ditambah 6B sama dengan 860.000. Tentu A-nya di sini A ditambah A berarti ada 4A. Kemudian 3B tambah 4B 7B, 7B ditambah 5B 12B, ditambah lagi dengan 6B maka 18B sama dengan 860.000. Kedua ruas dibagi 2 akan diperoleh 2A ditambah 9B sama dengan 430.000. Dari persamaan 1 dan 2 dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi maka akan diperoleh 2A dikurang 2A akan habis, 9B dikurang 3B tentu 6B, kemudian 430.000 dikurangi dengan 250.000 hasilnya 180.000. 6B sama dengan 180.000 maka B sama dengan 30.000. Inilah bedanya. Selanjutnya kita akan menentukan suku pertama yaitu A. Tinggal substitusi B ini ke salah satu persamaan 1 atau persamaan 2. Dalam hal ini B sama dengan 30.000 disubstitusi ke persamaan yang pertama, yaitu 2A ditambah 3 kali B, B-nya 30.000 sama dengan 250.000, maka A-nya adalah 80.000. Tentu saya kira biasa ini ya, karena 3 kali 30.000 90.000 pindah ke ruas kanan. 250.000 dikurangi dengan 90.000 tentu jawabannya 160.000. Jika dibagi 2 maka hasilnya adalah 80.000. Itulah sebagai suku yang pertama. Dengan demikian maka total yang dibayar oleh seseorang tersebut yang membeli ke-7 barang tersebut berarti dengan menggunakan rumus jumlah deret aritmatika diperoleh 7/2 dikali 2A sebagai A-nya 80.000 ditambah N kurang 1, 7 kurang 1 dikali beda 30.000. Nah ini 7/2 tetap, 2 kali 80.000 160.000, 7 dikurang 1 6, 6 dikali 30.000 180.000. Sehingga jika ini diselesaikan maka hasilnya adalah 1.190.000. Dengan demikian maka seseorang itu yang berbelanja di toko tersebut dia harus membayar sebesar Rp1.190.000. Saya kira jelas. Kita lanjut contoh yang keempat. Dian dan Ferdi mulai menabung di bank pada saat yang sama.
Pada awal menabung, Dian menabung 80.000 dan tiap bulan menabung 15.000 lebih banyak dari uang yang ditabungkan pada bulan sebelumnya. Ferdi pada awal menabung 100.000 dan bulan berikutnya menabung 10.000 lebih banyak dari bulan sebelumnya. Tentukan pada bulan keberapakah jumlah tabungan mereka itu tepat sama. Berarti kalau begitu yang ditanya adalah N-nya. Oke, kita lihat. Yang pertama yaitu jumlah tabungan Dian. Sebagai suku pertama adalah 80.000, yaitu tabungan di awal bulan. Ya. Kemudian tabungan berikutnya yaitu karena 15.000 lebih banyak, tentu bedanya adalah 15.000. Maka dengan menggunakan rumus jumlah N suku pertama akan diperoleh Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Tinggal mengganti A-nya dengan 80.000, B-nya diganti dengan 15.000 akan diperoleh. Nah ini dia. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dari slide sebelumnya tadi. Jika ini diselesaikan, berarti dikali dulu 2 dengan 80.000 ini 160.000. Kemudian 15.000 dikali dengan N. Kemudian 15.000 dikali dengan min 1. Kemudian dikali masuk N per 2-nya, maka akan diperoleh yaitu jumlah tabungan Dian adalah 72.500 N ditambah 7.500 N kuadrat. Selanjutnya tabungan untuk Ferdi, yaitu awal bulan Ferdi menabung sebagai suku pertama 100.000, bedanya adalah 10.000. Dengan menggunakan jumlah N suku pertama akan diperoleh N per 2, 2 dikali 100.000 ditambah N kurang 1 kali 10.000. Jika ini dikali masuk atau diselesaikan akan diperoleh jumlah tabungan Ferdi adalah 95.000 N ditambah 5.000 N kuadrat. Dari persamaan 1 dan 2 itu disamakan ya, untuk mendapatkan N-nya. Nah ini dia. Jadi yang 5.000 N kuadrat pindah ke ruas kiri. Jadi 7.500 N kuadrat dikurangi dengan 5.000 N kuadrat, maka hasilnya adalah 2.500 N kuadrat. Kemudian 72.500 N yang 90.000 N pindah ke ruas kiri menjadi minus. Maka hasilnya adalah min 22.500 N. Tidak usah lagi ini diperkecil ya, tinggal difaktorkan 2.500 N. Nah ini dia. Kalau 2.500 N dikeluarkan, maka yang ini tinggallah N. Sedangkan min tetap min, karena sudah keluar 2.500 N, berarti sebentar tidak pakai N karena N-nya sudah keluar. Maka di yang ini tinggallah 9. Dengan demikian 2.500 N sama dengan 0, maka N-nya adalah 0. Tidak memenuhi, tidak mungkin. Kemudian N kurang 9 sama dengan 0, maka N-nya adalah 9. Dengan demikian, maka jumlah tabungan mereka itu akan sama pada bulan ke-9. Saya kira jelas ya. Nah ini dia. Maaf ya, ini bukan ya, salah ini. Seharusnya di sini bulan ke-9. Saya kira jelas. Kita lanjut ke contoh yang kelima. Nah ini dia. Nah, kita lihat soalnya. Dalam kotak tersedia 10 bendera dan harus dipindahkan ke dalam botol yang tersedia satu persatu. Semua peserta lomba mulai bergerak, yaitu start dari botol nomor 10. Jadi bergerak pertamanya startnya dari botol nomor 10 untuk mengambil bendera ke dalam kotak. Berapa jarak tempuh yang dilalui peserta lomba? Ini soal ujian nasional tahun 2016. Oke, kita lihat langkah penyelesaiannya. Yang pertama itu meletakkan bendera ke dalam botol. Saya istilahkan di sini pergi. Jadi diambil dari kotak lalu diletakkan ke botol yang pertama. Ya, kita lihat. Ini dia. Jarak dari kotak ke botol nomor 1 itu sebagai U1. Jadi ke sini sebagai U1. Pergi. Tentu jaraknya di sini adalah 10 meter. Saya tidak tulis satuannya. Nah, setelah itu ini kan tadi kembali untuk mengambil lagi bendera, lalu mau diambil lagi bendera, kemudian pergi lagi meletakkan ke botol kedua. Nah, kembalinya ini mengambil bendera akan dihitung sebentar pada langkah yang kedua. Saya kira jelas ya. Kemudian yaitu jarak dari botol kedua,
dari kotak ke botol kedua. Jadi dari kotak ini tadi dari sini kan kembali. Nah, tidak dihitung jaraknya ya, nanti dihitung pada langkah yang kedua. Jadi kembali, kemudian ngambil bendera, lalu dia ke botol yang kedua. Jadi dari kotak ke botol yang kedua itu sebagai U2. Tentu jaraknya 10 tambah 8 berarti 18. Demikian seterusnya. Nah, dari botol kedua ini kan kembali lagi. Nah, kembalinya ini saya hitung nanti pada langkah yang kedua. Saya kira jelas ya. Demikian dilakukan seterusnya sampai dengan yaitu dari kotak ke botol nomor 10. Maka bentuk deretnya adalah seperti ini. 10 tambah 18 tambah 26 dan seterusnya sampai dengan ditambah U10. Jumlah deret ini tentu sama dengan jumlah jarak meletakkan jumlah jarak meletakkan bendera dari kotak ke botol pertama sampai dengan ke botol 10. Kalau ini dihitung dengan menggunakan rumus jarak, kita hitung dengan menggunakan rumus jumlah n suku pertama deret aritmatika akan diperoleh. A-nya adalah 10, B-nya adalah 8, dan N-nya juga 10. Maka akan diperoleh S10 sama dengan ini rumus jumlah n suku pertama deret aritmatika. N per 2, N-nya 10, 2A, A-nya 10, ditambah N kurang 1, N-nya adalah 10, dikali bedanya 8. Tentu ini kalau diselesaikan hasilnya adalah 460. Tentu di sini dalam meter ya. Oke. Langkah kedua ini. Langkah kedua yaitu mengambil bendera dari dalam kotak. Saya istilahkan kembali tadi. Saya sudah jelaskan tadi di depan. Tentu di sini jarak dari botol nomor 1 ke kotak. Jadi dibalik kalau tadi dari kotak ke botol. Nah, sekarang kembalinya yaitu jarak dari botol nomor 1 ke kotak. Maka dia sebagai U1 tentu sama dengan 10. Kemudian jarak dari botol kedua ke kotak itu sebagai U2, tentu jaraknya adalah 18. Demikian seterusnya sampai dengan dari botol ke 10. Dari botol ke 10 ke kotak. Ini telah dilakukan pada saat setar yang pertama kali tadi. Nah, saya kira jelas ya. Sehingga dengan demikian maka bentuk deretnya adalah seperti ini. 10 tambah 18 tambah 26 dan seterusnya sampai dengan ditambah U10. Kalau kita lihat antara meletakkan bendera dengan mengambil bendera itu sama jumlahnya. Maka dengan demikian jarak yang ditempuh oleh peserta lomba adalah 460, yaitu ini meletakkan bendera, kemudian ditambah 460 lagi, yaitu ketika kita mengambil bendera, maka jumlah total jaraknya adalah 920 meter. Saya kira jelas. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu latihan soal. Ini ada beberapa soal. Silakan kalian kerja. Jika kalian belum paham, maka silakan kalian buka contoh soal yang berada di slide-slide sebelumnya. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.